Ini Pak, snacknya. Oh ya, silakan Bu, silakan. Ya, sambil 1 menit lagi kita akan mulai, Bapak Ibu. Bagaimana sih? Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Ini mungkin penyanyi mengambil dari mana? Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di jam 7 ya. Sampai di tujuan, tapi sampai di jam 7 kita akan mulai. Kita akan mulai. Sudah sampai di tujuan gitu ya. Kita akan mulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 269. Kidung Jemaat nomor 269 yang berjudul Hai Musafir mau kemana? Kidung Jemaat 269 yang berjudul Hai Musafir mau kemana? Hai musafir mau kemana? Kau harap kami ikuti raja dan berjalan terasuk lewat gunung dan darat, arah kami ke istana, arah kami ke istana kota raja yang kudus, arah kami ke istana kota raja yang kudus. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Anak Tuhan yang menuntut bagi kami pun tangguh. Apapun yang dihadapi, Yesus membimbing kami. Yesus membimbing kami ke kotanya yang kudus. Yesus membimbing kami ke kotanya yang kudus. Di negeri yang kami tuju, apakah harapanmu? Putih dan mahkota pemberian penebus, Minum air kehidupan dan kekal bersama Tuhan, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus. Apa kami boleh ikut ke negeri tujuanmu? tentu saja mari ikut terus, Mari ikut sungguh-sungguh, oleh Yesus kau ditunggu, oleh Yesus kau ditunggu, di kotanya yang kudus, oleh Yesus kau ditunggu, di kotanya yang kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki doa buka. Untuk doa buka, saya mungkin minta tolong ke Ibu Korin, boleh? Ibu Korin memimpin di dalam doa buka. Silakan Ibu Korin. Kedengaran suaraku? Masuk Bu, masuk. Dengar. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus.
Kami datang kepada Tuhan di sore hari ini menjelang malam. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami pimpinan tangan kasih-Mu, Engkau berikan kami untuk bisa berkumpul di malam ini, untuk bersekutu, memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami di sore hari ini. Biarlah Engkau selalu memberi menyertai kami dalam senantiasa dalam naungan perlindungan Engkau. Terima kasih Yesus. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama Anak, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Korin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita pada kesempatan malam hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-8 hingga ke-16. 1 Raja-Raja 17, sekali lagi 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga tekun melaksanakan, merenungkan, serta memahami firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah menuju pengharapan bersama. Kalau bicara soal pengharapan, rasanya itu adalah sesuatu hal yang selalu kita renungkan setiap hari. Kalau kita melihat selalu ada harapan yang baru di dalam kehidupan kita. Ketika ada sebuah hal yang kita jalani, pasti kita berharap masa depan lebih baik daripada sekarang. Khususnya di era pandemi seperti ini, di mana kita pada saat awal pandemi, saya masih ingat betul, di 2 tahun ya, tahun kemarin gitu ya, hampir mau 2 tahun kita pandemi, Bapak Ibu. Itu ketika di 2020 kita bingung mau ngapain. Bahkan kita mungkin merasa menderita karena pada awalnya kita nggak bisa berkumpul satu dengan yang lain. Maka GKI Cicurug, kalau boleh kita ingat Bapak Ibu, salah satu yang mempersekutukan kita adalah botram. Kita nggak bisa botraman dalam waktu yang
beberapa lama gitu ya. Kalau ketika awal pandemi kita mau makan bareng nggak bisa, mau keluar-keluar terbatasi, mau apa-apa susah, ibadah juga susah gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, situasi kita sudah semakin membaik dari hari ke hari. Bersyukurnya adalah kita sudah boleh kembali menata kehidupan kita, menata situasi diri kita, walaupun kita belum sampai di tahap yang benar-benar kembali, ya, bisa kita kembali seperti dulu, bisa kita kembali melakukan kegiatan-kegiatan kita yang sudah lama tidak terlaksana, walaupun kita belum sampai ke titik itu, tetapi kita sudah melihat, ya, ada harapan yang mengarah menuju ke sana. Ada harapan yang membuat kita bisa bisa optimis. Bisa optimis bahwa ini menuju ke arah yang lebih baik. Vaksinasi sudah mulai digenjot, Bapak Ibu. Lalu juga situasi terjadi penurunan yang cukup drastis. Gitu ya. Kalau kita lihat di DKI Jakarta, yang terdekat dari kita, indikatornya, salah satu indikatornya, penurunan di sana kasus turunnya cukup jauh gitu ya. Saya dengar malah di Kota Bogor levelnya sudah level 1 di Kota Bogor. Kalau kabupaten memang masih levelnya level 3. Kita di Curug secara khusus masih level 3 ya. Untuk Kabupaten Sukabumi secara umum masih level 3. Tetapi yang membuat kita bersukacita apa? Masyarakat semakin paham akan pentingnya menggunakan masker. Kalau kita iseng-iseng main ke gereja, Bapak Ibu, sekarang kalau dulu tukang ojek pada nggak pakai masker, ya. Sekarang saya lihat ketika orang-orang gereja sering pakai masker, saya ngintip ke depan gitu ya, sekarang seling keluar ke depan, ngelihat, oh tukang ojek sekarang semua udah pakai masker. Anggota jemaat kita juga, puji Tuhan, hampir seluruhnya patuh pada protokol kesehatan, ya. Walaupun mungkin masih ada sedikit-sedikit yang perlu kita ingatkan lebih lagi. Nah, ini tentu membawa harapan bagi kita, Bapak Ibu, membawa semangat bagi kita. Walaupun memang mungkin ketika kita lihat libur Natal itu dihapuskan, Bapak Ibu, ya, tetapi rasanya ketika bicara libur Natal dihapuskan itu nggak akan lebih berarti daripada kondisi negara kita atau kondisi wilayah kita yang semakin hari semakin baik. Nggak apa-apa libur Natal dihapus. Nggak apa-apa. Natal tahun ini libur nasionalnya nggak ada. Tetapi yang penting satu, kasus COVID boleh semakin turun dan boleh semakin hilang bahkan dari negara ini. Hal ini juga Bapak Ibu yang terjadi di dalam bacaan kita. Kalau kita lihat konteks bacaan kita di dalam 1 Raja-Raja 17 itu adalah sebuah situasi yang dihadapi oleh Elia ketika saat itu bangsa Israel nggak turun-turun hujan. Kenapa? Karena kalau kita ingat Elia itu sempat bilang ke raja yang berkuasa pada masa itu bahwa Israel karena kesalahan mereka khususnya ketika bangsa Israel bersama dengan rajanya, yaitu Raja Ahab menyembah Baal gitu ya, maka murka Tuhan turun atas Israel. Bahkan di ayat 1 dikatakan ketika Elia berada di tepi sungai Kerit, dia ngomong, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Itu firman Tuhan. Nah, ketika Elia berada di Sarfat bertemu dengan janda, situasinya itu sudah berlangsung cukup lama. Dan kalau tidak turun hujan, Bapak Ibu, di Israel itu namanya bencana. Bencana luar biasa. Karena mereka udah daerah kering, hujannya jarang, sekarang nggak turun hujan. Udah lah, game over. Mau dapat air dari mana mereka? Gimana caranya mengatasi kelaparan? Kalau zaman sekarang mungkin, oh ya bisa kita pakai teknologi gimana caranya air laut kita saring dan bla dan bla dan bla, jadilah bisa layak konsumsi, dikirim kemana-mana dari laut kita sedot. Ya, zaman sekarang mungkin bisa. Pada masa itu belum ada teknologi canggih untuk membuat hujan buatan.
selain daripada kalau Elia bilang hujan. Karena Elia adalah nabi Tuhan. Tentu ini menjadi situasi yang sangat tidak enak, Bapak Ibu. Bukan situasi yang ideal, apalagi kalau kita lihat di sini yang bertemu dengan Elia bukanlah orang yang kaya, tetapi orang janda. Kita tentu masih ingat kalau bicara soal janda, Bapak Ibu, di Israel janda itu nggak boleh kerja. Jadi kehidupannya ya bergantung dari apa yang ia dapat dari orang-orang di sekitarnya. Bukan sebuah situasi yang mengenakan. Bahkan kalau kita lihat di sini, ngambilin air masih oke. Tetapi kalau dibilang membuat roti gitu ya, dia bilang, saya udah nggak punya lagi. Ketika saya udah makan, bagi saya dan bagi anak saya, ketika saya makan ya udah, kami akan mati. Mati dalam hal ini berarti mereka nggak punya lagi penghidupan ke depan. Mereka nggak punya lagi yang bisa mereka makan untuk menjamin besok-besoknya. Disinilah Elia datang sebagai nabi Tuhan, memberitakan karena Tuhan telah mengutus kepada janda di Sarfat itu untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan, dan juga menunjukkan bahwa status Elia adalah nabi Tuhan, bukan seperti yang disangkakan, yaitu nabi palsu. Elia mengatakan dengan tegas, firman Tuhan bilang, tepung dalam tepayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu apa? Pada waktu hujan turun ke Israel. Yang terjadi pun demikian. Kalau Bapak Ibu melanjutkan pembacaannya sampai kepada ayat 24, pada akhirnya janda itu bilang, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa Elia datang untuk memberikan harapan, khususnya kepada orang yang terpinggirkan itu, kepada seorang janda di Sarfat tadi. Dan di dalam situasi terdesak ini Elia masih mampu membawa harapan. Elia bukan juga di dalam kondisi yang baik. Karena kalau kita ingat Elia sedang dikejar oleh Raja Ahab. Dia dikejar-kejar. Tidak hanya dikejar, tapi nanti kalau kita lihat setelah gitu ya, setelah dia bertempur dengan nabi-nabi palsu di gunung, maka ancamannya adalah ancaman mati, death threat yang diberikan oleh Isabel kepada Elia. Ini menegaskan bahwa Elia, baik Elia maupun janda di Sarfat, sama-sama dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi apa? Tetapi disinilah kuasa Tuhan hadir, memberikan pengharapan kepada setiap. Di dalam keadaan terdesak, Elia masih dapat menjadi pembawa harapan. Di dalam kondisi yang terdesak, janda di Sarfat tadi juga masih percaya kepada kuasa Tuhan. Ini juga yang berbicara kepada kita, Bapak Ibu, di saat ini. Kalau kita ingat tadi yang saya bilang, libur Natal dihapus, lalu juga mungkin sekarang kalau kita mau pergi, Bapak Ibu, mau pulang kampung, naik kendaraan umum, harus tesnya PCR begitu ya, nggak bisa lagi antigen. PCR tentu itu membuat kita semakin urut dada. Kangennya dengan saudara-saudara di kampung itu udah meluap-luap mungkin. Nggak usah naik kendaraan umum. Saya bahkan sempat lihat ada peraturan yang bilang, kalau naik mobil pribadi aja, dengan jarak 250 km, itu wajib bawa beberapa dokumen. Jadi nggak gampang. Kita naik mobil pribadi juga susah, naik kendaraan umum pun susah. Kalau buat pergi-pergi. Demikian. Harus serumit itu, karena yang harusnya kita tangkap adalah bukan kerumitannya, bukan pemerintah melarang kita liburan, bukan. Tetapi apa? Supaya tidak lagi terjadi apa yang terjadi di bulan Juli waktu tahun ini. Ketika terjadi tiba-tiba langsung naiknya gak kira-kira.
Momen besar di situ ada, liburan banyak, nggak kira-kira langsung naik kasusnya. Itu yang coba ditangani oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya harapan kita untuk keluar dari pandemi ini semakin nyata dan semakin dekat. Nah, oleh karenanya itu Bapak Ibu, marilah kita melalui perenungan hari ini semakin yakin dan percaya di dalam Tuhan. Seperti tadi juga yang saya bilang, nggak ada libur Natal, nggak ada libur Tahun Baru, nggak apa. Yang penting satu, kita cepat-cepat keluar dari pandemi ini. Kita cepat-cepat bisa kembali kepada situasi normal. Kalau kita nggak memperjuangkan ini di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, dampaknya akan besar. Bisa saja gereja tutup lagi, salah satunya. Bisa saja itu terjadi. Oleh karenanya, marilah kita terus membawa harapan, Bapak Ibu. Menjadi pembawa-pembawa harapan. Menjadi orang-orang yang mau membawa pengharapan bersama sekalipun kita di dalam kondisi yang tidak ideal. Mau tetap bersama merasakan pemeliharaan Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, sekalipun kondisinya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Dan juga kita mampu, marilah menjadi umat yang mampu mengalihkan perhatian dari yang tadinya hanya memandang penderitaan, tetapi kita mengalihkan perhatian kita bahwa di balik situasi yang ada pengharapan yang jauh lebih besar, pengharapan bersama, yaitu kita bisa keluar dari pandemi. Seperti janda di Sarfat dan Elia. Elia terbukti nyata sebagai seorang nabi Tuhan yang benar. Janda di Sarfat mengalami pemeliharaan Tuhan yang membuatnya survive, bertahan, sampai ketika Tuhan kelak menurunkan hujan sebagai penghidupan. Selamat berpengharapan dan selamat membawa pengharapan kepada dunia di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut kepada doa syafaat. Selain pokok-pokok doa yang sudah ada, apakah ada pokok-pokok doa lain yang ingin disampaikan? Bapak Ibu dipersilakan. Untuk PMK besok hari Sabtu, Pak Sam. Oh iya, PMK ya Bu ya. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Pak Sam, Ya Pak. Ya Pak. silakan tuh rencana remaja yang tanggal 21 Pak Sam. Oh ya, siap Pak. Ya, itu udah masuk sih. Oke. Makasih Pak Puji. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami diingatkan untuk senantiasa membawa harapan ya Bapak di dalam kehidupan kami. Tidak hanya memandang apa yang terjadi sebagai penderitaan, tetapi mengolahnya menjadi sebuah hal yang menguatkan kami untuk semakin berpengharapan di dalam Engkau. Pakai dan mampukan kami serta urapi kami ya Bapak untuk melakukan tugas dan panggilan ini. Kami berdoa bagi penanganan pandemi COVID di negara kami ya Bapak, yang terus-menerus dilakukan, termasuk langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Biarlah kami sebagai bagian dari warga negaramu dapat dengan tabah dan dengan tertib mengikuti segenap arahan yang diberikan pemerintah. Berkati tenaga medis, para dokter, perawat, segenap instansi kesehatan yang tidak henti-hentinya melayani situasi pandemi ini ya Bapak. Juga kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemerintah kami supaya boleh bersama-sama dengan kami bekerja sama membawa bangsa ini keluar dari situasi pandemi. Untuk situasi menjelang Natal juga ya Bapak, kiranya Engkau memberikan keamanan di tengah situasi yang terjadi ini. Biarlah ketika nanti Natal tiba, melalui masa Advent juga kami boleh bersama-sama menghayati kehadiran-Mu sebagai Juru Selamat
yang membawa sukacita di tengah situasi kami. Kami juga berdoa bagi masyarakat, kiranya Engkau yang juga boleh meredam keinginan mereka untuk bepergian ya Bapa. Engkau yang juga boleh memberikan pengertian supaya kami boleh mengerti akan tindakan-tindakan yang dilakukan atau peraturan-peraturan segala sesuatunya untuk kebaikan kami semua. Kami berdoa ya Bapa, khususnya untuk kegiatan gerejamu GKI Cicurug di tengah situasi pandemi ini. Kami berdoa untuk segenap ibadah online yang dilakukan maupun ibadah yang onsite, pelayanan-pelayanan yang dilakukan, biarlah Engkau senantiasa berkati semua supaya menjadi alat kami untuk dapat bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami. Juga bagi para aktivis kami ya Bapak, para petugas multimedia, para guru sekolah minggu, para pengurus komisi dan juga kelompok kerja, setiap karyawan kami, biarlah Engkau juga berkati setiap mereka dan berikan sukacita dalam hati mereka. Biarlah semangat mereka boleh tetap tumbuh dan jemaat kami juga boleh berpartisipasi untuk mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Kami juga berdoa ya Bapa untuk agenda persidangan majelis klasis pada tanggal 6 nanti, biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Engkau yang memberkati setiap aspek, dan juga para panitia yang bekerja, kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Para perutusan yang akan datang juga Engkau persiapkan mereka semua ya Bapak. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit atau di dalam lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Triwinarni, adik dari Bu Lasmi, saudara Ade Siahaan, Ibu Tina, mama dari Kesia, juga rekan-rekan, saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau yang juga terus pulihkan kondisi mereka, Engkau yang berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Juga untuk rencana ibadah onsite bagi anak-anak kami yang remaja ya Bapak, biar pada mulai tanggal 21 nanti, biar Engkau juga boleh persiapkan semua yang dibutuhkan. Engkau yang boleh menggerakkan anak-anak-Mu untuk boleh berpartisipasi dalam ibadah ini. Juga untuk PPDB penabur ya Bapak, biarlah Engkau berkati, biarlah kami juga boleh mengirimkan anak-anak kami untuk bersekolah di sana. Sekolah yang Engkau izinkan berdiri sebagai kepanjangan tangan dari gereja untuk melayani anak-anak-Mu dalam bidang pendidikan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Bapak, yang kami sempurnakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Juru selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu, menutup PRT kita pada kesempatan sore hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 282 yang berjudul Seluruh Umat Tuhan. Mereka dijaga
Baik Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai pada kesempatan sore hari ini. Sudah terkait beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, kita punya kabar gembira ya. Seperti yang saya kirim di WhatsApp group gitu ya, kabar gembira untuk kita semua, yaitu pendaftaran peserta ibadah umum onsite sudah dibuka mulai hari Selasa setiap minggunya ya. Linknya sudah tersedia Bapak Ibu, bisa dicek di Facebook GKI Cicurug atau di grup wilayah masing-masing. Untuk lansia bisa mendaftar langsung di grup WA ya. Bila mana ada kesulitan mendaftar, nanti lapor ke saya aja, nanti saya bantuin supaya daftarnya bisa masuk namanya gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang non lansia bisa mendaftar di link yang tertera berikut itu, yaitu bit.ly gitu ya, bit.ly /new normal GKI _Cicurug gitu ya. Dan yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk ibadah umum yang ikut onsite adalah usianya 17 sampai dengan 60 tahun. Loh, kok cuma 17 Pak Sambo? Ya, yang di bawah 17 silahkan ikut ibadah remaja begitu ya. Ingat Bapak Ibu, 15 sampai dengan 16 itu masih remaja gitu ya. 17 sebenarnya masih di remaja. Gitu. Jadi 17 sampai dengan 60 tahun kita asumsinya seperti itu gitu ya. Karena 17 kan kadang 17 ada yang udah lulus SMA umur 17 gitu ya, yang lahirnya bulan biasanya 17 tuh udah lulus SMA gitu. Kalau yang lahirnya bukan bulan awal-awal gitu, pertengahan tahun ke awal, itu biasanya 18 lulusnya begitu. Jadi 17 sampai dengan 60 tahun. Di bawah itu silakan ikut ibadah Qorem. Ibadah Qorem masih dilakukan secara online untuk 2 minggu ke depan. Kita berharap di tanggal 21 nanti, tapi udah situasinya normal semua, sehingga mulai tanggal 21 ibadah komisi remaja juga sudah bisa secara onsite, tidak hanya secara online saja. Begitu. Pak Ya, Sam. Pak. Jadi untuk yang ibadah umum untuk kuotanya 50, sementara Hah? yang Salah, Pak, salah. berapa? Yang ibadah umum lansia 50. Iya. Oh, Ibadah tadi umum kurang lansia keterangan lansianya, Pak. Iya, Tadi lansia kurang. 50. Dan kalau untuk yang dewasa dari bla 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 itu berapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin mulai sekarang untuk yang tanggal 21 yang remaja itu apakah perlu untuk daftar juga atau gimana? Itu untuk yang remaja nanti Pak, kita nanti saya bahas di pengurus ya Pak ya, untuk yang remaja ya. Ya, kemarin saya juga sudah sempat bahas untuk remaja itu nanti ada sistem mekanismenya, karena mau didata dan juga nanti ada concern dari orang tuanya apakah diizinkan atau enggak begitu. Nanti untuk remaja seperti itu kurang lebih. Nanti teknisnya akan di-share oleh pengurus komisi remaja kepada anak-anaknya Bapak Ibu ya. Jadi anak atau cucunya begitu. Nah, untuk yang non lansia jumlahnya adalah 2 kali lansia kuotanya 100 Bapak Ibu. Jadi yang lansia 50 orang, kita kuotanya sampai 50, jadi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ikut yang lansia ya. Dan juga yang non lansia 100. Non lansia 100 dengan catatan harus sudah vaksin begitu Bapak Ibu ya. Itu yang perlu diingat. Untuk vaksinasinya Bapak Ibu bisa cek di instansi kesehatan terdekat seperti puskesmas, rumah sakit, atau mungkin jika ada informasi terkait vaksinasi banyak nih, Sukabumi lagi dikebut ya Bapak Ibu yang kabupaten khususnya, kita bisa vaksinasi di tempat-tempat yang sudah disarankan. Dan juga Bapak Ibu terkait dengan kegiatan gereja khususnya setelah setelah kegiatan ini untuk anak-anaknya yang remaja, cucu-cucunya gitu ya. Tadi sempat saya sudah mention Pak Puji sedang dredeg gitu ya. Habis ini untuk yang remajanya ada WeTalk begitu ya, WeTalk ya, dulunya namanya Kopdar. Ini yang memimpin adalah Penatua Elisa Pujianto. Ini N-nya saya ganti D aja bagus nih kayaknya. Nah,
dengan temanya adalah tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Tolong diingatkan ke anak-anak atau cucu-cucunya yang remaja, begitu ya, supaya bisa join lewat link Google Meet yang sudah tersedia di grup WhatsApp Komisi Remaja atau di grup WhatsApp peserta katekisasi juga ada, gitu ya. Pokoknya ini yang untuk remaja tolong diingatkan Bapak Ibu. Dan juga berkaitan dengan ibadah minggu kita tetap seperti biasa jam 7 pagi untuk ibadah umum, jam 8 pagi ada kelas-kelas sekolah minggu secara online di YouTube-nya Komisi Anak GKI Cicurug gitu ya. Juga ada renungan harian di situ Bapak Ibu untuk YouTube Komisi Anak GKI Cicurug, setiap hari diupload, bisa ditonton mulai dari pukul 5 pagi begitu ya. Ini jangan lupa juga Bapak Ibu untuk subscribe di channel Komisi Anak GKI Cicurug untuk tayangan sekolah minggu, di sini ada begitu ya. Ini ada semua tayangan sekolah minggu, dan juga jangan lupa untuk subscribe kita punya channel yaitu channel GKI Cicurug gitu ya. Channel kita juga jangan lupa untuk di subscribe begitu. Subscribernya masih dikit soalnya Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi ataupun tayangan-tayangan terkait dengan kegiatan gereja. Itu saja Bapak Ibu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau menyampaikan pengumuman dari rekan-rekan majelis jemaat atau Bapak Ibu yang lain? Persilakan. Dari lansia bisa, Pak? Silakan Bu, monggo. Ya, selamat malam. Makasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu yang masih ikut. Belum keluar nih, masih banyak. Terima kasih. Untuk pengumuman kebersamaan lansia akan diadakan pada tanggal 24 November, hari Rabu, seperti biasa, pukul 17. Di situ acaranya yaitu ibadah. Dan yang kedua nanti ada door prize dan juga ada kuis. Dan kami mohon untuk Bapak Penatua Samuel untuk membuatkan liturgi dan nanti untuk memimpin ibadahnya. Tanggal piro Bu? Maaf. 24. 24 berarti minggu keempat ya Bu ya? Ya, Rebu. Bu, itu ada Bersamaan lansia. Oke, saya catat dulu. Jamnya biasa Pak, jam 19. Ya. 19. Tanggal Pemimpin ibadah Pak Panatua Samuel. Oke. Jamnya itu jamnya Bu Marmi jam 7 atau jam 5 sore? Jam 7 Pak, biasa jangan dirubah-rubah. Terus ini pesertanya itu kalau selain lansia boleh nggak Bu Marmi? Ya boleh lah, wong tiap Rebu ini kita juga ikut kok. Mosok kita nggak dibantuin. Betul. Bebas pesertanya. Setuju. Remaja juga yang mau ikut boleh. Calon masih lama calon. Udah Pak Sam? Oke, ada lagi ya, Bu? Terima kasih, selamat malam. Kalau mau ada tambahan boleh Pak Puji, monggo. Pak Diaswanto, monggo. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Kayaknya tambahannya dari Komisi Dewasa itu sudah garo-garo hidung tuh. Kebelaan lansia. Absensi dulu. Katanya harus pada absen dulu. Absensi apa? Ada Pak Parman. Tinggal 14, udah pada keluar. Baik, Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, berarti kita sampai ketemu di minggu depan, Bapak Ibu. Ya, sehat selalu, tetap lakukan protokol kesehatan, jangan menimbulkan kerumunan, ya.
tidak hanya kita jangan mendekati kerumunan, tetapi jangan menimbulkan kerumunan. Kalau ada kerumunan, tolong disuruh jaga jaraknya ya, tolong jaga jarak ya. Dan juga ingat Bapak Ibu, jangan melakukan aktivitas bepergian bila mana tidak diperlukan ya. Ingat, libur Natal tidak ada ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, tetap sehat dan kiranya Semangat, Pak. Tuhan memberkati. Sam juga Terima kasih, semangat, Pak Pak. Sam. Selamat malam Terima semuanya. kasih Pak Sam. Terima kasih teman-teman. Sampai Terima ketemu kasih Pak lagi. Sam. Terima semuanya. kasih Bapak Ibu semua. Malam Bapak Ibu. Mohon pamit, ketemu minggu depan.